Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 217, Gosip. Rangga duduk saling berhadapan dengan Habibie. Ayah angkat akan menjadi ayah mertuanya. Rasa gugup tidak bisa ditutupi dari wajah tampannya, tidak jelas di raut wajahnya. Rasa gugup ini tidak hanya dirasakan oleh Rangga saja, namun juga Habibie. Meskipun ini untuk yang kedua kalinya, pria itu melepaskan anak gadisnya. Namun tetap saja, hati terasa berat ketika akan melepaskan putri kesayangannya. Sebelum ijab kabul dimulai, terlebih dahulu saya ingin menanyakan, atau lebih tepatnya memperjelas status dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Pak Pul berkata dengan suara yang tegas. Habibie menganggukkan kepalanya. Silakan. Nama pengantin laki-laki, Rangga Iskandar. Sedangkan pengantin perempuan, Zainab Iskandar. Apakah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini memiliki ikatan hubungan keluarga? Tanya si penghulu. Meskipun Habibie sudah menjelaskan semuanya, semoga tak terjadi kesalahpahaman dan fitnah di suatu hari nanti. Pak penghulu pun bertanya secara langsung agar semua tamu yang hadir bisa mendengarkan. Rangga adalah anak angkat saya. Sejak usia 1 tahun, kami sudah mengadopsinya. Untuk surat adopsi, saya sudah menunjukkan ke kantor KUA ketika melengkapi data anak saya. Ketika Rangga berusia 3 tahun, setiap kali ada yang menanyakan namanya, maka dia akan menjawab Rangga Iskandar. Karena itu, saya memberikannya nama keluarga besar saya, Iskandar. Namun mereka tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Habibie mengungkapkan sejarah nama dari anak angkatnya yang selalu menjadi bahan gosip semua orang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Rangga anak Habibie dari wanita lain yang tidak nikahinya, dan karena itu Habibie memberikan nama Iskandar di belakang namanya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan inilah fitnahnya. Kalau begitu, pernikahan ini sah, ya Bapak Ibu. Meskipun mereka memiliki nama belakang yang sama, namun Rangga dan Zainab bukanlah saudara, jelas Pak penghulu. Sah, jawab para saksi. Pernikahan Rangga dan Zainab memang menimbulkan banyak gonjang-ganjing di belakang, terutama tentang Habibie yang menerima anak angkatnya menjadi menantu. Padahal sudah jelas bahwa Rangga adalah anak terlahir di luar nikah. Baiklah, kalau begitu kita mulai, kata Pak penghulu setelah mendengar jawaban dari para saksi. Jangan panik, jangan gugup nak. Sudah berwuduk kan? Tanya Bibi ketika menjabat dengan Rangga yang terasa dingin. Pria itu mencoba untuk menenangkan calon menantunya, padahal dia juga merasa gugup yang tak kalah hebatnya dari Rangga. Iya Pi, jawab Rangga dengan mencoba untuk tersenyum. Saudara Rangga Iskandar binti Yuliana, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak perempuan saya Zainab Iskandar dengan mas kawin 1 set perhiasan berlian dibayar tunai. Rangga dengan cepat menyambut ucapan dari ayah mertuanya. Saya terima nikah dan kawinnya Zainab Iskandar binti Habibie Iskandar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Degup jantung yang berdegup lebih cepat, Rangga mengucap ijab kabul dengan sekali tarikan nafas. Yulia menangis tidak hentinya ketika mendengar putranya mengucap ijab kabul. Karena kesalahan dilakukannya ketika remaja, saya putri harus menanggung malu karena hanya bernasab kepada ibunya. Itu artinya Rangga anak yang lahir di luar pernikahan. Yulia juga mendengar bisikan dari para tamu undangan yang menggosipkan putranya. Maka ada mengatakan dirinya sebagai ibu yang sudah tega membuang anak. Meskipun semua ini terasa sangat menyakitkan, namun dia hanya bisa diam ketika dihujat, karena memang seperti inilah faktanya. Bagaimana para saksi? Tanya Pak penghulu. Sah, suara Andro, Vino, Ardi, Ari, Doni, Zidan dan Al-Ghazali terdengar lebih keras daripada yang lain. Kata sah dari para tamu undangan dan juga saksi, bahwa kedua wajah pria tampan itu tersenyum lega.
Pipi, terima kasih sudah menerimaku jadi menantu. Rangga tidak kuasa menarik air matanya ketika memeluk pria itu sangat dihormatinya setinggi langit. Jika ada lebih tinggi dari langit, Rangga akan mengatakan hal itu. Namun sampai saat ini masih langitlah yang tertinggi. Jadi dia mengatakan bahwa rasa hormatnya kepada Bibi yang menjadi mertuanya begitu tinggi, maka setinggi langit. Rangga tidak sekedar menghormati, namun juga mencintai dan menyayangi ayah mertuanya yang merupakan pahlawan dalam hidupnya. Iya nak, Pipi titip Zainab ya. Sekarang Zainab sudah sah menjadi istrimu. Tolong jaga dia seperti apa Pipi menjaganya. Tubuh Bibi bergetar ketika memandang hal itu. Iya Pi, aku janji. Aku akan menjaga Zainab sama dengan menjaga nyawaku sendiri. Rangga berkata sesuai dengan niat dan janjinya. Bibi melepaskan pelukannya, saya mengusapkan air matanya. Melepaskan anak perempuannya untuk menikah memang membuatnya sangat sedih. Namun usia putrinya sudah tidak kecil lagi, sehingga Bibi harus melepaskan sang buah hati untuk mengejar kebahagiaannya. Kalau Bibi mau kami tetap tinggal di rumah setelah menikah, aku nggak keberatan kok Pi. Rangga tersenyum menanggapi Bibi. Jika kebanyakan menantu menolak untuk tinggal di rumah mertua, berbeda dengan Rangga. Dia sudah sangat senang tinggal bersama kedua orang tua angkatnya yang kini sudah menjadi mertuanya. Tidak ada rasa canggung sebagai menantu karena menyayangi Arumi dan Habibi lebih dari ibu kandungnya sendiri. Tentu saja, tapi mau kamu dan Zainab tinggal di rumah kita. Soalnya rumah udah terasa sepi. Apa kalau Zainab pergi meninggalin rumah dan kalian tinggal berdua? Iya Pi, Rangga memeluk Habibi. Itu juga Habibi yang memeluk menantunya dengan erat. Zainab menyaksikan Rangga yang mengucap ijab kabul untuknya dari layar televisi di ruangan yang berbeda. Ketika Rangga mengucap ijab kabul, Zainab merasa jantungnya yang berdegup dengan sangat cepat. Ada rasa cemas jika calon suaminya tidak bisa mengucapkan ijab kabul dalam satu kali tarikan nafas. Yang itu artinya pernikahan akan ditunda mungkin sekitar 1 atau 2 minggu. Meskipun berinya tutup rapat, namun dalam hatinya Zainab henti-hentinya berdoa hingga terdengar para saksi mengatakan sah. Selamat Nyonya Rangga, ucap Afifah dan Alia. Kata ucapan selamat pertama diterima Zainab sudah pasti dari kedua sahabatnya, Alia dan Afifah. Makasih, ujar Zainab yang begitu sangat bahagia dan kedua sahabatnya itu memeluknya. Selamat ya adek, Safira memeluk adiknya. Cie, sudah jadi istri Abah Rangga. Safira dengan saja menggoda adik kesayangannya. Wajah Zainab bersemerah ketika mendengar ucapan dari kakaknya. Selamat ya adek, Safira memeluk Zainab dengan penuh rasa haru. Terima kasih kakak, ujar Zainab yang tersenyum malu-malu. Jika Zainab merasa kebahagiaan yang memenuhi setiap ruang dalam hatinya, berbeda dengan Akila. Hari ini dia akan merasa bahwa harapannya untuk sedikit mendapat cita Rangga sudah tidak ada lagi. Sebenarnya, mau selama apapun menunggu, Akila tidak akan pernah mendapatkan cita Rangga. Hari ini dia harus merelakan dan mengikhlaskan cinta pertamanya untuk menjadi milik wanita lain. Jika seandainya sang Akila bukanlah Zainab, dengan penuh percaya diri, Akila akan maju untuk mendapatkan cinta Rangga. Akila memaksakan dirinya untuk tersenyum menutupi rasa perih di hatinya. Selamat ya adek. Meskipun lidahnya terasa keluh ketika mengucap kata selamat, namun Akila tak harus melakukannya sebagai bukti bahwa dia menerima kekalahan dan mengikhlaskan Rangga untuk menjadi milik Zainab. Terima kasih ya kakak Akila, ujar Zainab dengan tersenyum. Meskipun Zainab tahu seperti apa perasaan Akila terhadap suaminya, namun Zainab tidak mempermasalahkannya karena dia tahu cita Rangga hanya untuknya. Zainab melihat pintu ruangan yang terbuka dan sosok Arumi bersama dengan Aisyah masuk ke dalam ruangan.
jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.